فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Baik Ustaz, ini ada titipan pertanyaan dari Bapak hamba Allah di Jakarta ya. Nah, sehat selalu ya Bapak dan keluarga. Nah, pertanyaan dari Bapak hamba Allah di Jakarta ini yang sampai di kami ya. Nah, Ustadz, misalnya dalam sewaktu-waktu gitu ya, dalam waktu jangka lama gitu, Allah memberikan kita berbagai kenikmatan dunia, entah itu lapang dalam segi harta, lapang dada, keluarga yang baik-baik saja, dan berbagai hal yang kita pandang sebagai kenikmatan dalam waktu beberapa hari yang sangat lama gitu Ustadz. Wajar nggak ya Ustadz, kadang-kadang kita tuh takut gitu, berhari-hari itu nggak dilanda masalah, kayaknya hidup ini bahagia-bahagia aja, lapang dalam segala hal, wajar nggak ya Ustadz, kadang-kadang kita takut tiba-tiba ada musibah datang, tiba-tiba ada bala bencana gitu Ustadz. Apakah perasaan khawatir, mendadak, cemas semacam ini wajar atau bagaimana ya Ustadz kita dalam menanggapi yang demikian ini? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi sang penanya dan juga kita semuanya. Ketika seorang dalam kemudahan hidup dan merasa cemas akan datangnya kesulitan, ini wajar atau tidak? Tergantung tinjauannya. Kalau ditinjau secara keumuman manusia ya wajar. Memang manusia begitu. Manusia secara umum begitu. Pasti takut dengan yang namanya apa? Kesulitan. Kalau ditinjau dari secara kemanusiaannya wajar. Tapi kalau ditinjau secara syar'i kurang wajar. Kenapa? Karena sejatinya dalam syariat Islam kita itu diperintahkan untuk beriman kepada Allah. Dan orang beriman itu memang bertingkat-tingkat. Kalau imannya betul, imannya mendekati maksimal, itu tidak ada yang dikhawatirkan kecuali kemurkaan Allah. Jadi bahkan kalau orang imannya sempurna, saat diberi kelapangan pun dia ketakutan. Bukan takut nanti ditimpa kesulitan, tapi takut jangan-jangan ini adalah yang membuat dia jauh dari Allah. Itu ketakutannya. Itu ketakutan orang yang mulai baik imannya, mulai memadai imannya. Jadi lebih takut kepada fitnah Allah daripada kepada kesulitan hidup. Karena sejatinya kemudahan hidup itu juga fitnah. Itu yang lebih dikhawatirkan. Jangan sampai saya ini dalam kondisi lapang begini nggak bisa mensyukuri nikmat ini. Itu yang lebih menakutkan. Bukan nanti kalau jadi miskin gimana. Enggak. Miskin jauh lebih ringan dibanding dengan terlena dengan kenikmatan. Dan kebanyakan orang miskin justru sadar. Kebanyakan orang miskin malah bisa taat kepada Allah. Walaupun banyak juga yang tetap maksiat. Tapi relatif. Orang miskin lebih sadar kalau dia sedang diuji Allah. Makanya kebanyakan orang kalau ditimpa kemiskinan, kesulitan, penyakit, musibah, langsung orang bilang sabar ya, kamu sedang diuji. Dan jarang sekali ada orang mengingatkan ketika orang diberi hadiah, dapat uang besar, dapat penghargaan, dapat kedudukan yang tinggi dan sebagainya, kemudian orang bilang sabar ya, kamu sedang diuji. Jarang orang bilang begitu. Makanya jarang yang mengingatkan karena memang jarang orang sadar di situ. Merasa itu kenikmatan semata, itu hadiah langsung. Ketika orang dekat dengan Allah langsung dihadiahkan di dunia. Ini salah besar pemahaman begitu. Orang beriman yang kuat imannya justru sangat takut ketika mendapatkan segala kemudahan dalam hidup. Lebih takut daripada ketika diberi kesulitan. Bahkan dalam hadis disebutkan ya, banyak sebenarnya hadis Nabi SAW menyatakan demikian. Rasul mengatakan begini, orang beriman itu orang yang senantiasa mendapatkan bala. Hidupnya seperti rumput. Jadi diinjak, bangkit. Diinjak, bangkit. Coba lihat rumput. Itu diinjak nanti bangkit. Pas diinjak itu roboh ya, terinjak. Tapi nanti bangkit. Itu mukmin. Sedangkan orang munafik hidupnya itu tidak pernah diinjak. Karena dia tinggi seperti pohon yang tinggi megah menjulang. Tapi kalau sudah kena angin topan ribut gitu, angin ribut roboh, tak bisa bangkit. Begitu gambaran mukmin dan munafik. Artinya apa? Orang munafik itu jarang diuji dengan keburukan. Kebanyakan ujiannya apa? Kebaikan, tinggi menjulang, megah gitu, gagah perkasa. Tapi ketika hancur, gimana kehancurannya? Mati. Jadi kalau mati bisa bangkit? Tidak. Nggak bisa memperbaiki lagi. Nah itulah kerugian besar bagi orang-orang yang diuji dengan kebaikan. Jangan-jangan itu tanda kemunafikan. Kemudian yang kedua lagi, ciri-ciri orang yang baik. Kata Rasul SAW, Innallaha idza ahabba 'abdan. Sungguhnya Allah, jika mencintai seorang hamba, ajjalahu fid dunya. Allah segerakan hukumannya di dunia. Coba lihat. Hukuman ini apa? Hukumannya ya kesulitan-kesulitan. Bencana-bencana, musibah-musibah, penyakit-penyakit, kemiskinan dan sebagainya. Itu justru tanda cinta Allah kepada hambanya. Jadi kalau Allah mencintai hambanya, Allah segerakan adabnya di dunia. Sehingga ketika masuk kampung akhirat nggak punya dosa, masuk surga langsung. Lalu ujiannya panjang. Sakit yang berkepanjangan, kemiskinan yang berkepanjangan sampai mati. Itu bisa jadi mati tidak membawa dosa. Bahkan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Sampai dalam hadis juga disebutkan, ada orang datangkan di hari kiamat dan ditampakkan amal pahala yang besar luar biasa. Dia kaget. Loh, kok bisa? Dari mana? Dia nggak ngerasa punya amal besar. Kemudian dijelaskan bahwa ini dari ujian yang Allah berikan kepadamu. Sampai kemudian orang lain iri, ya Allah, kembalikan aku ke dunia dan beri aku ujian, beri aku adab, beri aku siksa, beri aku kesulitan-kesulitan hidup. Karena iri dengan derajat yang tinggi di surga yang dimiliki oleh orang yang banyak kesulitannya.
Sebaliknya, orang yang tidak Allah sukai, maka justru Allah akan bukakan pintu-pintu dunia. Ya, jadi falamma nasu ma dzukiru, ketika mereka lupa dari peringatan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka untuk mereka pintu segala sesuatu. Jadi pintu rizki, pintu popularitas, pintu kedudukan, pintu-pintu macam-macam dari dunia. Ketika apa? Mereka lupa dengan peringatan Allah. Maka hati-hati ketika Anda lupa ngaji, ketika Anda lupa beramal, ketika Anda lupa untuk berjiwa sosial, ketika Anda lupa untuk memperhatikan aturan Allah, lupa untuk meneladani Rasulullah, akan dibuka oleh Allah pintu dunia semuanya. Dimudahkan urusan dunia semuanya. Dan itu yang disebut oleh ulama dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka kami beri istidraj kepada mereka dari arah yang mereka tidak sadar. Jadi dikira diberi nikmat oleh Allah, padahal sedang apa? Diberi istidraj oleh Allah. Artinya diberi kemudahan hidup biar semakin lalai. Na'udzubillah min dzalik. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang mukmin sejati, dia melihat ujian sebagai, atau dia melihat bala, ya, bencana sebagai nikmat, dan melihat kemudahan hidup sebagai ujian yang berat. Itulah mukmin yang hakiki. Wallahu a'lam.